Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bergabung bersama Gia. Setelah tadi kita selesai dengan rangkaian Dinamika Jogja Pagi, tapi kini saatnya kita akan ada bincang spesial mengenai intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan BPOM di Yogyakarta bersama Ibu Eti Rusmawati selaku Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi, dan juga Ibu Dr. Anda Yusina Eti Handayani Pujiastuti Apoteker sebagai Pejabat Fungsional Farmasi dan Makanan di Ahli Media. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Gia. Selamat pagi. Aduh, suaranya nih merdu sekali. Lembut sekali di pagi hari ini. Dan Gia ucapkan dulu selamat Hari Kartini untuk para ibu-ibu yang hebat ini di hadapan Gia. Gimana Bu kesannya di Hari Kartini ini Bu? Ya, kebetulan kita sekarang juga pakai kebaya ya, karena hari ini adalah hari Kamis Pahing, dimana kalau hari Kamis Pahing itu kita mengikuti aturan dari Pemda DIY, kita memakai baju kebaya dan harusnya kita bawa juga jarik ya, baju gagrak, tapi karena sedang bertugas di lapangan sehingga jariknya sementara kita tanggalkan. Nanti kita sampai di kantor kita pakai jarik lagi. Oke, siap. Pantesan dari tadi ya Bu, Gia lihat ini udah ada yang warna kuning cerah sekali nih. Dengan Ibu juga sama, jarinya ditinggalkan dulu Bu? Iya sama, jarik gagrak. Oke. Kita tinggal dulu. Oke, kalau gitu. Karena ini ada dua perempuan yang hebat sekali menurut Gia dengan segala tugasnya juga. Ini ada Ibu yang berperwakilan ya Bu, mungkin dari BPOM Yogyakarta. Seperti itu, dan kita memang sering dengar ya pendengar bahwa BPOM ini adalah terkait pengawasannya pangan dan juga yang berkaitan dengan pangan mungkin Ibu ya, seperti itu. Atau kita langsung tanyakan saja sebenarnya apa tugas dan kewenangan dari BPOM itu sendiri. Silakan Ibu. Jadi kalau tugas dari Badan POM kita adalah melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Jadi tidak hanya pangan saja ya. Baik. Obat di sini juga kriterianya beberapa komoditi. Jadi ada obat yang biasa kita minum kalau kita sakit, ada obat tradisional atau dikenal dengan jamu ya kalau masyarakat bilang. Kemudian ada kosmetik dan satu lagi kita juga ada suplemen kesehatan yang biasanya kita konsumsi ketika tubuh kita merasa kurang fit. Jadi tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap 5 komoditi tadi: obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan. Baik, ternyata ada 5 komoditi yang besar ya yang ternyata jadi harus diawasi secara ketat nih sama BPOM itu tersendiri. Nah, berlanjut Ibu, mungkin pertanyaannya ada, apakah BPOM ini di Yogyakarta hanya melakukan pengawasan menjelang hari raya, atau sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah bertugas secara ketat nih Bu? Iya, jadi sebenarnya pengawasan menjelang hari raya Idul Fitri itu sebetulnya melengkapi pengawasan rutin yang telah dilakukan sepanjang tahun oleh Balai Besar POM di Yogyakarta. Di samping juga kegiatan operasi atau pengawasan dengan target khusus lainnya. Intensifikasi ini dilakukan terkait permintaan produk pangan yang meningkat khususnya menjelang hari besar keagamaan. Jadi situasi ini seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan pangan yang tidak aman dan atau tidak layak dikonsumsi. Jadi sebenarnya ini jadi rangkaian ya Bu ya dari apa yang sebelumnya dikerjakan sebelum menjelang hari raya itu tersendiri. Dan sebenarnya kalau di luar momentum puasa atau jelang lebaran itu sendiri Ibu, apa sih yang jadi concern pengawasannya dan gimana hasilnya gitu? Ya, sebetulnya kadang-kadang orang berpikir Balai POM itu kerja hanya di saat mau lebaran gitu ya. Padahal sebetulnya kita tidak. Kita ada bagian khusus yang namanya kelompok substansi pemeriksaan. Nah, mereka itu tugasnya setiap hari keluar. Jadi memeriksa baik itu sarana produksi, sarana yang membuat 5 komoditi tadi, maupun di sarana distribusi, sarana yang mengedarkan 5 komoditi yang kita awasi tadi. Jadi kita itu pengawasan dilakukan secara
terus-menerus. Baik. Tidak hanya di hari raya keagamaan, namun memang biasanya si wartawan ini mengeksposnya ketika ada hari-hari besar keagamaan atau ketika misalnya ada kasus ya, mereka mengekspos kami, sehingga kadang orang menjadi salah persepsi, berpikir bahwa kami hanya kerja di saat hari raya saja, padahal tidak. Pengawasan itu rutin kita lakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, sebenarnya ini ya Bu, jangan sampai mulut-mulut netizen ya yang jadi salah kaprah akhirnya ya Bu ya. Iya, karena sekarang juga banyak beredar hoax ya. Betul, jadi kita juga harus meluruskan berbagai macam hoax itu, tentu saja hoax-hoax yang tidak benar. Jadi kita sepanjang hari kita bekerja. Iya, pokoknya dengan ada tugas akhirnya dilaksanakan semaksimal mungkin. Betul. Bahkan Ibu Eti kemarin ya dari Gunung Kidul ya Bu ya. Iya, saya kemarin melakukan pengawasan pangan takjil buka puasa di Kabupaten Gunung Kidul di 2 tempat. Di 2 tempat itu Bu ya. Saat hujan deras bahkan gitu. Hujan deras. betul. Sambil kerja dengan di depan perpustakaan. Oke, tapi itu sudah ada temuan yang masih amankah atau sudah ada yang menarik sekiranya yang akhirnya menjadi tugas lebih lanjut lagi dari BPOM ini sendiri Bu? Ya, dalam pengawasan takjil buka puasa itu kita menyampling 16 sampel ya dari yang dijual itu belum ada yang positif. Oke. Semua hasilnya negatif. Oke, berarti masih aman semua untuk dikonsumsi masyarakat. Oke, berarti untuk warga Gunung Kidul ini masih aman ya Bu ya? Iya, sudah betul. ada pengawasan langsung dan pengecekan langsung dari BPOM itu sendiri. Dan juga Ibu ini mengenai soal bahan pangan yang aman, menurut dari BPOM tersendiri itu seperti apa sih pemahaman masyarakat saat ini Bu? Ya, jadi kriteria pangan aman itu sebetulnya sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pangan ya. Jadi pangan itu dikatakan aman ketika dia bebas dari 3 bahaya. Oke. Yang pertama bahaya fisik. Nah, itu contohnya misalnya di situ ada rambut. Kalau pas makan nemu rambut itu berarti pangannya nggak aman. Atau nemu staples, nemu kerikil atau potongan-potongan hewan serangga. Nah, itu artinya pangan jadi tidak aman. Kemudian yang kedua, dia juga harus bebas dari bahaya mikrobiologi. Kalau bahaya mikrobiologi itu terkait dengan organisme yang tidak bisa kita lihat. Nah, ini biasanya arahnya cenderung ke keracunan, sakit perut, mual, muntah dan sebagainya. Nah, ini memang tidak terlihat dan kaitannya biasanya dengan sanitasi higien atau kebersihan. Baik. Kemudian yang ketiga, bebas dari cemaran kimia. Nah, ini biasanya terkait dengan penambahan bahan-bahan kimia berbahaya, misalnya formalin, ada borak, ada rodamin, atau menggunakan bahan tambahan pangan yang sebetulnya diizinkan tetapi nambahnya itu melebihi batas maksimal, sehingga menjadi berbahaya. Nah, biasanya kalau cemaran kimia ini tidak seketika kita jumpai ya efeknya, tetapi biasanya dia kumulatif. Nanti mungkin setelah 10 tahun atau 15 tahun tiba-tiba terdiagnosa kena kanker. Jadi 3 bahaya ini dikatakan aman jika bebas dari 3 bahaya, yaitu biologi, fisik, dan kimia. Oke, ternyata efeknya nggak cuma langsung ya Bu, ada yang setelah kurun waktu 10 hingga 15 tahun ternyata. Nah, ini yang cemaran kimia ini jadi kita agak sulit mengedukasi ke masyarakat karena efeknya itu panjang. Jadi kadang-kadang orang saya makan ini nggak mati itu ya memang nggak mati sih. Tapi nanti takutnya 5 tahun 10 tahun tiba-tiba terkena kanker. Nah, itu kan malah yang menjadi penyakit yang sampai saat ini masih penyakit momok di masyarakat, masih belum bisa disembuhkan. Betul sekali. Wah, ini juga yang jadi peringatan untuk kita tentunya ya. Apalagi Ibu Eti kemarin sampai ke 2 tempat di Gunung Kidul aja itu, untungnya ya Bu, alhamdulillahnya puji Tuhannya belum ada yang positif ya Bu ya, masih negatif. Dan ini juga mungkin nanti ada pertanyaan Ibu, karena kita masih di masa Ramadan dan takjil. Ini ada pertanyaan di salah satu pendengar kita yang sudah bergabung di Instagram. Ini mengenai kalau es batu yang aman dan sehat kan susah katanya Bu mencarinya. Ada nggak tipsnya? Tapi ditahan dulu ya Bu ya. Karena kita harus break dulu biar Ibu juga bisa sedikit merecall memori tentang tips-tips mencari misalkan es batu yang aman. Dan Anda pendengar tentunya kalau masih mau bergabung sama Gia dan ada yang ingin
ingin ditanyakan bersama Ibu Eti, dua Ibu Eti ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Dua Ibu Eti ini satu masih Eti pakai Y, Oke. satu Eti pakai K. siap. Tolong di underline ya pendengar. Nanti kalau mau bertanya langsung tanyanya mau sama Ibu Eti pakai K misalkan gitu, atau Ibu Eti pakai Y. Baik, kalau gitu Gia masih tunggu tentunya sampai dengan jam 11 nanti di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Terima kasih pendengar yang masih bergabung bersama Gia di Bincang Spesial mengenai intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan BPOM di Yogyakarta. Tentunya Gia juga masih ditemani dengan duo Ibu Eti, yang satu dengan huruf Y Ibu, yang satu dengan huruf K. Ayo. Gimana Ibu, masih aman ya? Sudah siap lagi kita berbincang-bincang kembali? Siap. Siap, harus siap karena sudah biasa ya Bu. Iya. Iya betul. Oke, kita kembali lagi Bu ke pertanyaan yang tadi sempat Gia lontarkan sebelum kita break. Ini satu pertanyaan dari akun Instagram bernama Eka Laya Irfan mengenai es batu yang aman Bu dan sehat. Kan susah untuk dicarinya katanya. Adakah tipsnya dalam mencari es batu yang aman dan sehat itu? Ya, saya akan jawab ya Mbak Gia, Ya, untuk pertanyaan dari Eka Laya. Jadi untuk tip-tip memilih es batu yang aman itu yang pertama, es batu yang bentuknya kristal. Jadi yang kecil-kecil dan tengahnya ada lubang. Itu kenapa lebih aman, karena dia sudah melalui proses ini filtrasi, kemudian ozonisasi dan juga ultraviolet. Baik. Kemudian yang kedua, misalnya membeli es batu yang di warung-warung itu kan ada yang dibungkus plastik ya. Iya. Itu ditanyakan saja apakah itu menggunakan air matang atau tidak. Kemudian kalau untuk es batu itu biasanya sih itu air mentah. Jadi lebih baik kalau yang jangan mengkonsumsi yang bentuknya batu, bentuknya balok, es batu yang bentuknya balok. Itu biasanya digunakan air mentah. Jadi lebih aman lagi kalau membuat es batu sendiri ya di rumah ya. Pastikan nanti airnya pastikan sudah dimasak dulu. Betul. Kita lebih aman. Itu untuk anak-anak lebih baik kita buat es batu sendiri. Jadi lebih baik capek sedikit ya Bu Iya. ya. Itu lebih aman. Tipsnya itu lebih paling udah juara pokoknya itu. Iya, jadi kalau jajan di warung misalnya pakai es batu yang bentuknya balok itu mending dihindari. Tapi kalau yang bentuknya kristal nggak apa-apa, lebih aman itu. Pilihannya dua itu Bu ya. Menghindari misalkan yang berbentuknya balok. Biasanya itu ada di ini ya Bu, di kios-kios es campur seperti itu, es buah ya Bu ya. Itu dia. Mungkin perlu diulang lagi nih untuk komposisi berapa kali makan es buahnya gitu ya Bu ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Bu Eti dan Gia. Kita akan lanjutan lagi. Pendengar tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan bersama kepada Ibu Eti dan juga Ibu Eti ya. Dua Ibu Eti ini. Gia mau langsung tanya lagi nih Bu mengenai kenapa sih saat Ramadan ini pengawasan pangan ini lebih diintensifkan? Ya, jadi begini Mbak Gia. Sebetulnya tadi sudah kami sampaikan ya bahwa kita pengawasannya rutin. Tetapi ketika Ramadan kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan. Itu karena apa? Karena selama Ramadan ini makanan yang beredar itu mungkin bisa 100 kali lipat ya. Nanti bisa dilihat saja kalau di misalnya sirup dan biskuit saja. Kalau di supermarket, kalau hari biasa kan hanya yang terpajang di rak display. Tetapi ketika hari Lebaran mereka terpajangnya di luar rak display, itu sudah bertumpuk-tumpuk lagi. Nah, karena makanan yang beredar ini pada saat Lebaran ini semakin banyak dan jenisnya juga semakin bermacam-macam, sehingga Balai POM melakukan namanya intensifikasi pengawasan. Pengawasannya diintensifkan dengan tujuan supaya konsumen lebih terlindungi, karena kadang-kadang kalau Lebaran itu konsumen juga kalap ya, istilahnya kalap. Jadi mereka beli apa saja yang mereka inginkan tanpa menghiraukan apakah itu aman, apakah itu mahal. Karena itu tadi di momentumnya adalah momentum Lebaran, sehingga orang bersuka cita di situ. Oleh karena itu memang kita intensifkan ketika menjelang hari besar keagamaan, terutama Hari Raya Idul Fitri. Berarti memang alasannya karena momentum juga ya Bu ya. Ya, Salah betul. satunya nih karena berbarengan dengan momentum besar yang
seringnya membuat masyarakat jadi kalah, Bu. Ya, betul. Jadi semuanya dibeli makanannya, dan makanannya kan variatif banget nih kalau Lebaran. Betul. Nah, itu kita rem dengan melakukan pengawasan itu. Nah, dalam pengawasan ini apakah ada yang jadi fokus, Bu, dalam pengawasan selama bulan Ramadan atau menjelang hari raya ini, Bu? Jadi kalau untuk pengawasan menjelang hari raya ini kita terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan di sarana distribusi terhadap produk pangan olahan yang terkemas. Yang kedua, pengawasan terhadap makanan buka puasa atau lebih dikenal dengan takjil. Nah, kalau yang terhadap pangan olahan terkemas, kita tentu saja kita mengunjungi berbagai macam toko, supermarket, swalayan, bahkan juga los-los yang ada di pasar tradisional. Nah, itu kita targetnya adalah pangan olahan yang terkemas tadi. Kalau untuk makanan takjil, kita targetnya tentu saja di sentra-sentra lokasi takjil ya. Kalau di Jogja misalnya ada di Jogokarian, ada di Nitian. Nah, itu adalah tempat-tempat yang nantinya akan kita kunjungi. Demikian juga di kabupaten lain. Karena area kita adalah 5 kabupaten kota, sehingga kita melakukan pengawasan di situ. Oke, baik. Karena ini sudah sedikit disebutkan mengenai sasarannya di mana saja dalam pengawasan itu. Tapi karena Bu Eti juga kemarin baru aja dari Gunung Kidul ya, Bu. Dia mau tanya jadinya mengenai sebenarnya kapan sih pelaksanaan intensifikasi pengawasan ini, dan juga akhirnya gimana, Bu, teknik pengawasannya, Bu? Iya, baik Mbak Gia, saya akan jawab. Jadi pertama kali untuk intensifikasi pangan buka puasa ini kita mulai pada tanggal 5 April. Itu di Ibu Kepala Balai Besar POM di Jakarta juga ikut hadir, terjun langsung ya di lokasi. Jadi langsung mengawasi. Kemudian sampai tanggal 26 April besok. Jadi kita ada sekitar 9 kali untuk pengawasan takjil buka puasa. Untuk sasaran yang dituju itu pertama kali kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan dari kabupaten maupun dari kota. Kemudian juga kita tembusi bupati sebagai laporan. Kemudian pada saat pelaksanaan itu kita sampling dari makanan yang dijual oleh penduduk setempat. Jadi di situ kita sampling, kemudian kita uji menggunakan test kit bahan kimia ya, yang untuk uji cepat. Jadi kita menggunakan operasional mobil keliling juga yang ada di lokasi. Di situ nanti kita langsung melakukan uji secara cepat dari hasil makanan yang kita sampling. Jadi masyarakat maupun pelaku usahanya nanti bisa langsung melihat apakah itu mengandung bahan berbahaya atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya mengandung bahan berbahaya, itu kita akan memberikan edukasi kepada pelaku usaha jangan menggunakan bahan berbahaya tersebut. Untuk tes uji bahan berbahayanya itu ada 4, yaitu formalin, borak, kemudian pewarna rodamin B dan metanil yellow. Kemarin berarti itu sudah dicek semua ya, Bu ya? Iya, sudah kita lakukan. Dan kebetulan kemarin yang saya ke Gunung Kidul juga banyak wartawan. Jadi mereka juga pengen tahu seperti apa pengawasan makanan takjil yang dilakukan oleh Balai Besar POM Yogyakarta. Apakah itu berarti tesnya langsung on the spot ya, Bu? Iya. Untuk pengetesannya itu ya, Bu ya? Iya, langsung. Baik. Tapi kalau berarti kan kalau tadi sudah kita obrolkan sedikit ya, ternyata selama ini masih aman temuannya dalam tahun ini ya. Tapi ada nggak yang memang sedikit jadi perhatian lebih dari BPOM saat kemarin dari tanggal 5 sampai saat ini mengawasi beberapa makanan takjil, itu ada temuan tersendiri nggak, Bu? Sudah ada belum? Kira-kira? Belum ada. Belum ada. Iya, jadi dari bahan berbahaya yang kita uji 4 tersebut itu belum ada yang mengandung bahan berbahaya. Kita kan juga mencari makanan yang berwarna cerah ya, berwarna merah, warna kuning yang cerah. Kemudian juga bakso, tahu, dan juga ada otak-otak. Itu kita tes untuk uji formalin maupun borak, belum ada yang positif. Ini jadi satu tanda yang positif tentunya, Bu ya. Jadi hal yang bagus di saat bulan Ramadan kali ini gitu. Dan ini karena Ibu tadi ngomongin beberapa makanan, dia langsung terbayang buka puasa makan apa ya. Gimana nih Bu Eti, udah siapin buka puasa mau apa nggak ini, Bu? Nah, itu yang paling susah itu kalau karena saya juga sebagai ibu ya, tiap hari kalau bulan puasa ini pusing mikirkan menu. Ini dia nih, hari Kartini salah satunya pusing
pusing mikirin menu buka puasa. Kayaknya nggak puasa juga bingung ya Bu, sebenarnya menu masakan apa saja gitu. Karena pilihannya semakin banyak tadi ya. Betul. Karena kalau Lebaran itu pilihan makanannya akan semakin banyak, sehingga nggak puasa pun juga mau bingung ini mau makan yang apa karena banyak banget ini. Betul. Karena saking banyaknya pilihan, tapi tetap kita harus hati-hati ya Bu ya. Iya betul. Tadi sudah diinformasikan juga sama Ibu Eti tentang tips bagaimana memilih es batu yang sehat dan aman. Kemudian juga bagaimana kita jangan langsung tergiur dengan warna ya, tentunya ya Bu ya, ternyata karena itu cukup sedikitnya harus kita awasi dulu ternyata. Oke, baik pendengar, kalau Anda masih mau bergabung bersama Gia, ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai pengawasan bahan pangan dan juga obat-obatan, tentunya masih Gia tunggu interaksi Anda di nomor 0818621013 atau bisa juga di Instagram kami @starjogjafm. Nah, satu lagi deh Bu, satu pertanyaan sebelum kita break lagi. Ini Gia mau tanya mengenai apakah ada tindak lanjut yang dilakukan jika ditemukan pangan yang tidak memenuhi syarat? Ya, tentu saja itu ada tindak lanjutnya ya ketika kita melakukan pengawasan. Kalau memang dalam salah satu sarana ini ditemukan ternyata ada yang kadaluarsa atau ada yang rusak atau ada yang tanpa izin edar, kita melakukan pemusnahan terhadap produk pangan tersebut. Bukan kita yang memusnahkan ya, tetapi si pemilik sarananya. Jadi si pemilik sarana itu menghancurkan produk yang tidak memenuhi syarat tersebut dengan disaksikan oleh petugas Balai POM yang sedang mengawasi. Jadi dimusnahkan ini dalam arti dia sudah tidak bisa dijual lagi, sudah tidak bisa diedarkan. Nanti setelah pemusnahan itu selesai akan dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh pemilik sarana yang memusnahkan dan petugas Balai POM yang menjadi saksi. Oke, berarti tindak lanjutnya adalah pemusnahan ya salah satu ya? Betul. Kemudian kita juga membuat semacam surat peringatan ya, surat peringatan kepada sarana tersebut supaya mereka mentaati peraturan-peraturan yang berlaku sehingga nanti diharapkan untuk selanjutnya tidak terulang kembali. Oke, kalau seandainya Bu ada nih yang ngeyel gitu Bu, tindak lanjutnya setelah ada peringatan kemudian pemusnahan atau tidak boleh beredar sama sekali, tindak lanjutnya apa lagi nih Bu kalau misalkan masih ngeyel? Ya, di Balai Besar POM sendiri ada satu bagian yang namanya substansi penindakan. Jadi dia khusus untuk melakukan penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Fungsinya sama seperti hampir sama seperti kepolisian ya. Kita namanya PPNS, pegawai negeri penyidik pegawai negeri sipil. Jadi mereka mempunyai kewenangan untuk mengajukan kasus tersebut di pengadilan. Ternyata ada juga ya, ternyata ada haknya gitu ya, hak betul. untuk melakukan penyidikan atau bahkan mungkin melaporkan secara lanjut ya Bu ya. Nah, pendengar dan masyarakat tentunya ini menjadi satu hal yang kita perlu ingat juga, bagaimana di saat kita memang mau memproduksi bahan pangan ataupun obat-obatan ini perlu dijaga keamanannya demi kemaslahatan masyarakat banyak ya Bu ya tentunya ya. Dan juga kita selaku misalkan kalau Anda sudah berkeluarga pendengar, ini perlu lebih hati-hati lagi dalam mencari makanan terutama di masa Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Nah, sebelum break Ibu, Gia mau melontarkan dulu satu pertanyaan yang mungkin bisa nanti Ibu kong kali kong dulu sebelumnya. Ini ada yang bergabung di Instagram dari Rianda Putra 81 Ibu. Katanya kalau pengawasan produk halal apakah juga masuk wilayah BPOM? Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan setelah break ya Ibu ya. Kita akan tarik nafas dulu sebentar sambil mikir mau buka dengan apa kira-kira ini. Dan juga pendengar, Anda masih Gia undang tentunya untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan Ibu Eti. Kedua Ibu Eti yang bergabung bersama Gia di pagi hari ini di Bincang Spesial mengenai intensifikasi dari intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan BPOM di Yogyakarta. Jadi kalau Anda masih penasaran tentang ini bisa langsung ikuti sampai dengan jam 11 nanti. Dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di Instagram kami @starjogjafm dan juga di nomor 0818621013. Selamat pagi pendengar dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Gia di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Karena saat ini kita masih berbincang spesial nih bersama dua Ibu Eti mengenai intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan BPOM di Yogyakarta.
Dan tadi kita selama break ya sudah ngobrol-ngobrol bagaimana ini tugasnya yang ternyata banyak dipindah-pindah ya Bu sebenarnya dari BPOM itu sendiri. Dan Ibu Eti terakhir kemarin sebelum di Jogja di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Bandar Lampung. Oke, itu kurang lebih berapa tahun tuh Bu? 8 tahun. 8 tahun ya. 2002 saya pindah ke sini. Oke. Karena memang awal pertama kan ditempatkannya saya di Bandar Lampung. Oke, itu ya Bu ya ternyata. Berarti harus siap sedia diposisikan dimanapun ini dari BPOM itu sendiri. Tapi ada perbedaan nggak Bu antara yang di Lampung dengan di Jogja itu sendiri Bu? Kalau dalam pengawasan misalkan? Sama saja. Oh sama saja. Sudah program dari Badan POM terkait dengan pengawasan obat dan makanan itu di Balai Besar POM maupun di Balai POM dimanapun di seluruh Indonesia itu sama. Sama aja ya. Iya. Jadi tugasnya sama, tinggal berani jauh dari rumah atau tidak gitu. Iya. Baik, kalau gitu kita kembali ke pertanyaan yang tadi sempat Gia lontarkan ya Ibu ya. Sebelum kita break ini mengenai apakah pengawasan produk halal itu termasuk juga wilayah BPOM? Ini ditanyakan dari pendengar kami yang bergabung di Instagram yaitu @riandaputra81. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Rianda. Jadi kalau Badan POM itu pengawasannya adalah pengawasan terhadap label. Oke. Label halal ya. Jadi biasanya kalau pelaku usaha itu sudah memiliki sertifikat halal, mereka akan mencantumkan logo halal tersebut di kemasan produknya. Baik. Dan ini juga sebagai informasi juga bahwa yang kita awasi adalah produk-produk yang terkemas ya. Jadi kita tidak melakukan pengawasan misalnya di restoran dia sudah mencantumkan halal gitu, kita tidak. Kita hanya produk-produk olahan yang sudah terkemas. Dan yang kita lihat adalah labelnya. Kalau ternyata mereka mencantumkan logo halal pada labelnya, maka nanti kita akan meminta atau kita minta ditunjukkan apakah dia sudah memiliki sertifikat halal dari Kementerian Agama atau belum, sehingga supaya konsisten ya. Kalau dia sudah punya sertifikat halal maka dia baru boleh mencantumkan label halal tersebut. Tetapi kalau dia hanya rekayasa sendiri, hanya merasa bahwa saya ini sudah merasa halal, jadi saya cantumkan aja tanpa ada persetujuan dari Kementerian Agama, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi yang kita awasi adalah pencantuman label halal pada kemasan produknya. Oke, baik. Berarti itu ternyata pengawasan langsung di lapangannya dari label ya Bu ya? Betul, dari labelnya. Baik, nanti kita gitu. cocokkan dengan sertifikatnya. Kalau ternyata sudah ada sertifikat ya silahkan dicantumkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia tidak punya sertifikat ya kita anjurkan untuk menghapus logo halal tersebut dari labelnya. Betul, biar tidak ada no tipu-tipu gitu ya, kalau bahasanya Instagram sekarang ya, karena belum tentu ya, belum tentu Iya. si pelaku usaha itu menyatakan saya halal, tapi ternyata nanti setelah diaudit oleh LP POM MUI dan Kementerian Agama ternyata tidak halal, kan kita juga tidak tahu hal seperti itu. Oke, nah ini jadi jangan sampai keliru lagi ya mendengar, karena ternyata kalau BPOM ini adalah baru pengawasan secara labelnya itu betul atau tidak, sesuai dengan adanya sertifikat atau tidak. Tapi kalau memang pengawasan secara langsung itu dari Kementerian Agama begitu ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrolnya nih. Semakin seru nih kalau menurut gue, karena ternyata tugas BPOM ini sangat banyak sekali ya. Tidak hanya 5 komoditas besar tadi, tapi ternyata sampai dengan bagaimana label halal pun akhirnya coba dipertanyakan ulang seperti itu. Dan Ibu ini kalau dia pengen tahu, tadi kan memang temuan di tahun ini misalkan di Gunung Kidul kemarin belum ada temuan apapun. Syukur alhamdulillahnya, puji Tuhannya kita masih menemukan makanan-makanan atau pangan-panganan yang aman. Tapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti apa nih Bu hasil pengawasan dari misalkan tahun-tahun 2-3 tahun ke belakang Bu? Ya, selama pandemi COVID kami tetap melakukan pengawasan takjil ya, pengawasan terhadap makanan buka puasa. Memang kalau 2 tahun kemarin sentra takjil itu tetap ada, tetapi tidak seramai sekarang karena sekarang kerannya sudah dibuka oleh pemerintah sehingga lumayan ramai. Tetapi alhamdulillah meskipun ramai, ternyata dari 7 titik yang sudah kita lakukan pengawasan dengan 110 sampel itu kita tidak menemukan pangan mengandung bahan berbahaya. Kalau tahun kemarin kami masih menemukan, terutama kebetulan di daerah Gunung Kidul dan daerah Kulon Progo ya. Kalau di Gunung Kidul itu kita menemukan puli
Mbak Gia tahu puli tidak? Belum tahu nih Bu, puli apa nih kalau Gia? Puli itu terbuat dari nasi. Oke. Jadi dari nasi yang dikukus kemudian bisa dimakan secara langsung. Oke. Nah, ini kalau orang Gunung Kidul biasanya itu semacam makanan pokok kedua. Oke. Jadi mereka makan puli ini dicampur dengan mie atau dengan pecel ya. Jadi itu sebagai pengganti nasi. Oke. Nah, itu tahun kemarin kita masih menemukan puli yang mengandung borak. Tetapi tahun ini alhamdulillah sudah tidak ada. Iya. Kemudian tahun kemarin pula di Kulon Progo kita masih menemukan lanting. Lanting tahu nggak Mbak Gia? Tahu Bu kalau lanting. Tahu kalau lanting ya. Lanting tahu nih Bu. Ya, lanting itu kan kadang-kadang dikasih warna-warna merah ya. Betul, Jadi kan biasanya kalau dalam kemasan ada yang merah, ada yang putih. Nah, yang merah ini ternyata ada yang mengandung pewarna tekstil atau pewarna berbahaya rodamin B. Waduh. Nah, itu masih kita ketemukan. Sebetulnya produk tersebut tidak diproduksi oleh orang Yogyakarta, tetapi dari luar, dari Kutoarjo ataupun Purworejo yang masuk ke Jogja. Baik. Nah, itu untuk tahun kemarin yang masih kita temukan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semuanya sudah clear dan kita harapkan untuk tahun selanjutnya juga begitu ya. Betul sekali. Nah, ini karena kita udah ngobrolin untung temuannya tahun ini alhamdulillah sudah ditemukan aman gitu ya Bu ya. Masih banyak yang aman. Ada nggak sih Bu tips memilih makanan takjil yang aman mungkin? Iya. Terima kasih Mbak Gia. Iya. Saya akan jawab untuk tips memilih makanan takjil yang aman. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan kebersihan dari penjual makanan. Jadi penjajah makanan itu berjualannya di area bersih yang bebas sampah. Iya. Kemudian yang kedua, penjajah itu menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan serta menerapkan protokol kesehatan. Antara lain memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, pangan dijual dalam tempat yang tertutup. Jadi misalnya kita melihat makanan yang dijual di pinggir jalan, itu kan kelihatannya menarik ya. Banyak sekali variasi makanan yang menggoda. Betul, Jadi betul. kita lihat makanan itu ditutup atau enggak kan. Banyak kendaraan lewat, itu ada debu nanti yang menempel atau lalat. Nah, itu supaya dihindari makanan yang tidak tertutup. Baik. Kemudian yang keempat, hindari membeli makanan yang berwarna mencolok. Jadi sebaiknya membeli makanan itu yang netral, warnanya yang tidak berwarna. Kita hindari yang warna merah cerah, warna kuning cerah, karena itu kemungkinan mengandung bahan pewarna tekstil. Betul. Kemudian yang kelima, memperhatikan suhu pangan. Jadi pangan dingin itu agar disimpan di suhu yang dingin, jadi tetap dingin. Kalau kita beli makanan yang panas, misalnya bakso, itu diusahakan penyimpanannya tetap panas sampai di rumah langsung kita makan. Atau kalau misalnya sampai di rumah sudah dingin, itu kita panasi dulu. Itu tujuannya untuk menghilangkan mikroba yang mungkin menempel pada saat kita membeli makanan di pinggir jalan. Baik, ternyata kemudian itu juga yang terakhir, memperhatikan kemasan yang digunakan. Jadi kemasannya misalnya menggunakan plastik. Kalau panas ya jangan yang menggunakan plastik. Ya kalau bisa menggunakan misalnya beli makanan itu menggunakan bukan kertas koran, kertas yang memang tidak berwarna putih. Ya. Karena mengurangi resiko dari tintanya Bu ya, kalau misalkan koran ataupun yang kertas-kertas berwarna yang bisa menempel ke makanan. Baik, itu dia nih pendengar, bisa dicatat ya. Nanti kalau misalkan lupa nanti bisa diulang dari rekaman kami di YouTube kami, di live streaming di YouTube-nya Star Jogja FM tentunya. Dan ini terakhir mungkin Ibu ada nggak pesan-pesan kepada pelaku usaha seperti apa mungkin? Silakan. Ya. Jadi kita ada dua pesan ya kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat. Yang kepada pelaku usaha supaya memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi jangan sampai memberikan kerugian kepada konsumen yang sudah membeli. Antara lain tidak mengedarkan atau memperjualbelikan makanan yang kadaluarsa atau yang rusak kemasannya, yang tanpa izin edar. Kemudian label juga harus dilihat. Kadang-kadang kalau label itu kan ada yang dia berlebihan ya, bombastis begitu, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah itu biasanya kita curiga bahwa itu tidak benar. Kemudian untuk yang khusus pelaku usaha pembuat parcel harus ada identitas di dalam parcel yang dia jual. Jadi ketika nanti ada komplain penerima parcel itu bisa langsung komplain ke orang yang membuat parcel tersebut.
Kemudian untuk menjual makanan takjil tadi ya harus menjaga kebersihan, kemudian memilih supaya makanan itu tidak mengandung bahan berbahaya dan tentu saja menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pesan yang terakhir nih kepada masyarakat, hendaklah menjadi konsumen yang cerdas. Jadi kalau kita dari sisi pelaku usaha nih pasti ada juga yang ngeyel ya. Tetapi kalau konsumennya cerdas tentu saja mereka hanya membeli produk-produk yang sekiranya memang aman. Sehingga produk yang tidak aman ini karena tidak ada yang beli jadi tersingkirkan. Jadi kita ada namanya cek klik ya. Cek klik, cek kemasan, kemasannya dilihat, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Itu tahapannya banyak sekali ya pesannya. Tapi Bu, sebelum ini karena tadi sudah ada pesan-pesan seperti itu, kalau kita misalkan bagi masyarakat awam pengen tahu informasi soal keamanan pangan, itu kita bisa carinya di mana ya Bu? Informasinya Bu? Jadi kita media sosial semuanya ada Mbak. Jadi nanti silahkan di searching saja ya di BP POM Yogyakarta. Kita punya email, kita punya Twitter, punya Facebook, punya IG. Nah kalau IG ini bisa jadi follower kami lah. Itu nanti pesan-pesannya banyak, nggak cuman pangan, tetapi ada berbagai macam obat tradisional, kosmetik juga ada. Kemudian yang terpenting mungkin yang bisa dihubungi secara langsung, kami punya nomor WA yang aktif selama jam kerja. Nanti silahkan jika ingin meminta informasi tentang produk obat dan makanan, silahkan ke 0811 254 3633. Baik, pokoknya itu bisa dicatat juga ya Ibu ya. Dan mungkin kalau mau lihat di Instagram boleh langsung follow, walaupun memang nggak ada takjil ya Bu ya, nggak dapat takjil ya. Dapat fallback mungkin ya Bu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ety dengan Y dan Bu Ety dengan K ya. Ini dia juga bingung gimana nih untuk menggelarkannya seperti itu. Dan juga pendengar tentunya terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Semoga segala informasi yang diberikan oleh Ibu Ety perwakilan dari BPOM ini juga cukup bisa bermanfaat dan bisa menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih untuk itu Bu Ety. Terima kasih sekali lagi diucapkan dan semoga sehat selalu. Semoga lancar segala tugas. Doa yang sama untuk Mbak Gia. Amin, terima kasih sekali lagi Ibu. Baik, kalau gitu Gia pamit dulu untuk Anda pendengar. Sekali lagi terima kasih untuk sudah bergabung bersama Gia di Bincang Spesial mengenai intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan BPOM di Yogyakarta. Untuk lebih lanjutnya Anda juga bisa cek di Instagram kami di @starjogjafm ataupun melalui live video streaming kami di starjogja.com. Untuk itu Gia dan Ibu Ety pamit, sampai jumpa dan terima kasih.